Raja A, katakanlah. Dikatakan kamu adalah Raja B. Rahayu, rahayu, rahayu. Apa kabar semuanya? Saya harap kalian tetap dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Nah, kita mau melanjutkan video yang kemarin tentang ada fenomena yang harus diwaspadai tentang delusi dan ilusi ya. Nah, teman-teman, kemarin kan saya sempat membuat video tentang beberapa fenomena, termasuk saya melihat sebuah tanda di mana akan banyak sekali orang yang terbuka penglihatan tentang kegaiban atau tentang mata ketiganya mulai terbuka gitu. Itu banyak sekali. Nah, ini ada hal yang harus diwaspadai untuk kita semua supaya kita tidak terjebak dalam ilusi ataupun delusi ya. Nah, sebelumnya saya menjelaskan dulu dari sisi psikolog ya tentang apa sih yang disebut delusi, ilusi, halusinasi, imajinasi ya. Nah, ini sangat berpengaruh sekali nanti ketika kita sudah memahami hal ini akan berpengaruh sekali pada saat kita mulai terbuka mata ketiganya, kita akan terus dalam kondisi eling ataupun dengan kesadaran ya. Nah, pada saat orang mulai terbukanya mata ketiga, ini orang akan susah membedakan mana sih yang sebenarnya yang ia lihat, mana yang tidak ya. Makanya di sini harus pentingnya diketahui apa itu yang disebut dengan imajinasi, lalu ilusi, lalu halusinasi, bahkan masuk ke dalam delusi. Dari sisi psikolog sendiri dikatakan bahwa imajinasi itu adalah suatu hal yang ia inginkan atau suatu keinginan yang ia bayangkan. Ya. Nah, itu yang disebut sebagai imajinasi. Dia mengimajinasikan sesuatu. Ya, membayangkan sesuatu. Ini yang disebut sebagai imajinasi. Nah, lalu ilusi, apa sih itu ilusi? Ilusi itu ada suatu hal yang ia lihat seolah-olah iya tapi ternyata tidak. Ya, seperti melihat sosok B padahal itu adalah A. Atau bahkan dia seolah-olah mendengar A, ternyata itu B. Kan kita dalam kehidupan sehari-hari pun pasti pernah mengalami hal ini. Seperti pada saat di jalan melihat sesuatu disangka misalkan disangka lembaran uang, ternyata bukan, dari kejauhan kan. Ataupun pada saat ngobrol sama teman itu ngomong tentang apa, dia menangkapnya apa. Ini bagian dari ilusi. Ya. Nah, lalu halusinasi itu adalah suatu hal yang mirip seperti imajinasi sebenarnya, suatu hal yang setelah ia melihat sesuatu, oh iya, sepertinya ini benar. Nah, ini mulai halu, istilahnya halusinasi, seolah-olah yang ia lihat itu benar. Nah, kalau delusi ini suatu hal yang ia yakini benar dan ia terbawa pada perasaan ini. Ya, itu dari sisi psikolog sendiri, kurang lebih begitu ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari pasti semuanya pernah mengalami hal ini. Ya, pada saat kita sedang membayangkan sesuatu, ini artinya kita sedang mengimajinasikan sesuatu. Ya, suatu keinginan yang kita imajinasikan. Sebenarnya ada beberapa konsep di mana yang disebut afirmasi. Afirmasi membutuhkan hal ini semua. Tapi ini beda konteks ya. Afirmasi itu adalah seperti untuk memindset diri seseorang ya, tapi menggunakan metode imajinasi hingga akhirnya ke dalam delusi. Tapi ini beda konteks ya. Fenomena yang saya maksud ini tadi, dalam kehidupan sehari-hari pasti kita semua pernah mengalaminya. Dalam kehidupan sehari-hari biasanya orang kan yang tadi saya bilang mendengar sesuatu, ya, melihat sesuatu seolah-olah iya tapi ternyata bukan. Ya, lalu bahkan ketika orang pada saat dia lapar ataupun pada saat dia lelah atau saat sangat kurang tidur yang berhari-hari, dia bahkan akan seperti halusinasi. Pada saat dia lapar mencium aroma-aroma apa, ini bagian dari halusinasi. Ini harus diwaspadai. Di dalam kehidupan sehari-hari pun orang pernah mengalami hal ini. Apalagi pada saat orang mulai terbukanya mata ketiga. Nah, ini kemarin kan saya bilang saya sempat melihat sebuah tanda bahwa ini kedepannya akan banyak sekali orang-orang yang mulai terbukanya mata ketiga. Nah, di sini harus diwaspadai tentang
apa itu imajinasi, apa itu ilusi, apa itu halusinasi, bahkan delusi. Karena di sini nanti ketika orang tersebut tidak bisa membedakan, tidak bisa mengkontrol dirinya, makanya di dalam beberapa video saya sebelumnya saya selalu menganjurkan tentang pengendalian diri ya, kontrol dari segala sifat angkara murka, nafsu ya. Nah ini akan berkaitan. Nah pada saat orang mulai terbukanya mata ketiga, kalau dia tidak bisa mengkontrol dirinya, yang ia lihat itu bisa saja adalah bagian dari imajinasinya dia. Nah ini fenomena ini yang akan semakin banyak terjadi. Ya, jadi ketika dia mengimajinasikan sesuatu, akhirnya dapatlah sebuah petunjuk yang membenarkan imajinasinya dia itu tadi. Ini adalah bagian dari ilusinya. Ya, lalu setelah itu dia akan terbawa dengan halusinasi tersebut, dan bahkan dia akan merasa delusi, bahkan dia akan merasa orang tersebut adalah si A. Contoh katakanlah yang sekarang banyak terjadi adalah ketika orang tersebut mulai mendalami istilahnya supranatural, katakanlah begitu ya, atau mendalami spiritual, ketika tidak didasari dengan pondasi yang baik, ya, ketika dia dapat petunjuk mengenai tentang Raja A, katakanlah, dikatakan kamu adalah Raja B, ya, atau kamu itu sebagai seorang ini. Ya, ini bisa saja ini adalah bagian dari ilusi itu tadi. Nah, kalau kita tidak tetap eling lan waspodo, makanya ada falsafah kuno itu disebutkan eling lan waspodo, itu juga akan erat kaitannya dengan hal-hal yang ini tadi. Ya, ketika orang tersebut sudah mulai tidak sadar, tidak eling lagi akan datangnya sebuah ilusi, ya ini akan terjebak dengan halusinasi, dan bahkan dia akan terbawa dalam delusinya. Dia merasa sebagai sosok ini, sosok A, sosok B, sosok C. Dia terbawa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini harus diwaspadai. Nah, ini sudah mulai terlihat semakin banyak yang seperti ini. Nah, makanya diharapkan dengan munculnya video ini, kita semuanya kembali sadar, kembali eling. Ya. Makanya falsafah kuno itu eling dan waspodo, atau dalam anak-anak sekarang menyebutnya kesadaran. Ya. Kita menyikapi ini harus dengan penuh kesadaran, dan kita harus terus meningkatkan kesadaran kita ke dalam tingkat kesadaran yang lebih tinggi, agar kita tidak mudah terjebak dalam ilusi dan delusi. Ya, kita harus mengkontrol imajinasi kita, karena ini pun juga energi imajinasi kita ini akan membentuk sebuah ilusi. Nah, ini harus kita waspadai. Nah, makanya di video-video saya sebelumnya dulu juga saya banyak sekali menyarankan tentang nafsu angkara murka kita harus kontrol, ya, supaya kita tidak terjebak dengan hal-hal yang ini semuanya. Nah, ini fenomena ini akan semakin banyak. Nah, ini juga patut kita waspadai, karena energinya juga semakin kalau saya semakin berantakan. Yang harusnya kita semua itu meningkat dalam kesadaran yang lebih tinggi, kita terjebak dalam ilusi dan delusi ini tadi, sehingga kecerdasan kita pun tidak meningkat. Ya, yang seharusnya kita bicara tentang kemajuan teknologi, kita bicara tentang kemajuan kecerdasan istilahnya gitu ya, tapi kita masih terjebak dalam delusi ini tadi. Ya. Ini semuanya bukan tentang ilmu, ini semuanya bukan tentang kehebatan ilmu ini, kekuatan ilmu ini, bukan tentang itu, tapi kemanfaatan ilmu ini untuk semesta. Ya. Nah, mungkin ini semua nanti akan ada kaitannya dengan twin flame ya. Bisa saja
beberapa petunjuk itu juga datang dari twin flame kita. Nah, mungkin nanti ini akan berlanjut ke dalam video selanjutnya. Saya juga belum mau menjelaskan hal itu. Paling tidak kita di sini sama-sama sadar dulu tentang fenomena yang sekarang mulai terjadi. Ini sangat berbahaya menurut saya. Karena menurut saya kalau kita terjebak dalam delusi, kesadaran kita tidak akan meningkat. Kecerdasan kita pun tidak akan meningkat. Spiritual kita pun juga tidak akan meningkat. Ya. Jadi ini harus diwaspadai ya. Jadi saya menegaskan lagi, saya menjelaskan lagi, saya ulang kembali kalimat. Jadi semua ini bukan tentang kehebatan ilmu ini, kekuatan ilmu ini. Ya, bukan tentang sama-sama hebat atau saling hebat-hebatan tentang ilmu ini. Ya, tapi tentang kemanfaatan ilmu ini untuk semesta. Ya, jadi ini semua itu hanya tentang bagaimana caranya kita sama-sama dapat memelihara alam semesta, ya, menjadikan semuanya itu sebuah hal yang bermanfaat untuk alam semesta. Tidak ada yang yang merusak. Ya, kalau kita lihat semuanya saat ini teknologi pun semuanya memang ada unsur manfaatnya, tapi ada unsur merusaknya, lebih besar merusaknya bahkan. Nah, ini kita dituntut untuk sadar akan hal itu. Peningkatan kesadaran kita, peningkatan kecerdasan kita, peningkatan kecerdasan spiritual, emosional, dan intelektual kita hanya untuk dapat bagaimana caranya kita memelihara alam semesta ini. Ya, untuk kehidupan selanjutnya, dan selanjutnya lagi. Ya, ketika kita bermanfaat, ya tentu kita akan kembali secara sempurna. Jadi kita harus sadar akan hal itu, sadar juga kita lahir dari siapa, kita saat ini siapa, kita hidup sebagai siapa. Jangan terbawa delusi kita bahwa dulu saya A, B, C, D, E, F, G, itu sudah tidak penting. Kita diberitahu tentang mungkin saja petunjuknya itu benar, kita diberitahu hal itu bukan untuk merasa dirinya itu sebagai orang tersebut. Tetap jadilah diri sendiri saat ini. Ya, tetap jadi siapa diri kita saat ini dengan ilmu yang semakin bertambah dari masa lalu. Dan kita belajar dari masa lalu, dari misalkan petunjuknya dari orang tersebut, ya kita belajar dari orang tersebut bagaimana mengembangkannya dalam zaman ini. Itu saja mungkin video yang bisa saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mudah-mudahan kita semuanya sadar, eling, lan waspodo tentunya ya. Dan saya semata-mata hanya ingin saling mengingatkan saja, saya bukan apa-apa dan saya bukan siapa-siapa. Itu aja. Rayu, rayu, rayu.